Buah-buah permenungan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tahun B. Bacaan pertama dari Kitab Keluaran bab 24 ayat 3 sampai 8. Bacaan kedua surat kepada umat di Ibrani bab 9 ayat 11 sampai 15. Injil dari Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan ayat 22 sampai 26. Bacaan pertama dari Kitab Keluaran berbicara tentang darah kurban yang digunakan Musa untuk mengikat kesetiaan antara bangsa Israel dengan Allah. Bangsa Israel berjanji untuk melaksanakan semua perintah Tuhan sebagai tanda bahwa sudah terbentuk persekutuan kesetiaan. Musa mendirikan mezbah dengan 12 tugu sesuai dengan jumlah suku di Israel pada zaman itu. Musa mengambil darah kurban dan ditaruh dalam pasu sebagai dipercikkan pada mezbah dan kemudian kepada bangsa Israel sebagai tanda yang mengikat perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel sendiri. Bacaan kedua juga berbicara tentang darah, tetapi tentang darah Kristus sendiri. Darah digunakan untuk menguduskan dan menyucikan. Yesus membawa darahnya sebagai pelunasan dosa manusia secara kekal. Darah Yesus menyucikan manusia dari keberdosaan menuju manusia yang baru yang beribadah kepada Allah sendiri. Yesus menyucikan dan mengarahkan manusia lama menuju manusia baru melalui darahnya sendiri. Bacaan Injil pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini berbicara tentang darah. Melalui roti dan anggur, Yesus menunjukkan satu ikatan yang lebih mendalam lagi. Tubuh dan darah sebagai yang menyucikan menyatu dengan tubuh manusia secara utuh. Para murid diharapkan makan dan minum dan darahnya agar nyata bahwa Yesus sudah mengikatkan dirinya dalam kesatuan dengan muridnya. Ketiga bacaan ini pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini berbicara tentang darah. Darah yang dibicarakan dalam perjanjian lama adalah darah hewan, sementara darah yang dibicarakan dalam perjanjian baru adalah darah manusia. Yang mau diungkapkan dalam ketiga bacaan hari ini adalah bukan soal darah itu sendiri, tetapi kasih Allah. Kasih Allah difirmankan kepada manusia, dan kasih firman itu dimeteraikan dengan darah. Ketika manusia gagal dalam menjalankan kasih dalam perjanjian lama yang diikat dengan darah hewan, akhirnya dalam perjanjian baru kasih itu diikat dengan perjanjian darah Yesus sendiri. Darah Yesus yang merupakan bukti cinta kasih Allah bagi manusia adalah sebagai yang menyucikan dosa manusia. Yesus memberikan dirinya, darahnya, dagingnya kepada manusia. Yesus diremah-remah bagi manusia. Yesus dibagi-bagikan kepada manusia. Yesus dipecah-pecah kepada manusia. Yesus memberikan seluruh dirinya kepada seluruh manusia untuk menuruti seluruh rencana Allah. Satu ide yang bisa didalami melalui bacaan pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini adalah mari berbagi kehidupan dengan sesama. Yesus adalah sang roti hidup yang memiliki hati yang peduli, yang sangat bertanggung jawab atas keselamatan hidup kita, memberi seluruh dirinya, hidupnya bagi santapan jiwa kita.
Yesus menjadi ekaristi yang dibagi, dipecah-pecahkan bagi semua yang datang kepadanya. Pemberian diri dari Tuhan Yesus dalam ekaristi adalah kepenuhan cinta ilahi. Pemberian diri Yesus ini adalah menjadi tugas gereja hingga saat ini. Memberi diri kepada orang lain adalah wujud nyata dari semangat ekaristis. Memberikan diri seutuhnya adalah bentuk nyata dari perbuatan Yesus memberikan dirinya seutuhnya bagi manusia. Kita sebagai pengikut Kristus diharapkan harus siap menjadi roti yang dipecah-pecahkan, yang dibagi-bagikan, dan yang diberikan kepada orang lain. Karena itu, perayaan Ekaristi tidak bermakna bila dilepaskan dari relasinya dengan keadaan masyarakat tempat kita berada. Bila tidak demikian, gereja akan menjadi gereja tertutup, gereja yang bertentangan dengan Ekaristi. Moga-moga pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini kita semakin digerakkan untuk membagi-bagikan diri kepada semua saudara sebagai wujud kasih Allah.